Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saat lagi kita akan mendengarkan inspirasi dari Bapak Kardinal yang akan dipimpin oleh Romo Yus dan Romo Edi. Kami persilahkan. Ya, sebelum kita mendengarkan inspirasi, Bapak Uskup itu mencatat banyak di kertasnya. Ya, Anda bercerita, Bapak Uskup mencatat hal-hal yang penting-penting ya. Tapi minta maaf tentu kalau tidak semua dari Anda bisa bicara dan sharing pada hari ini karena pasti keterbatasan waktu. Maka kita punya waktu yang cukup berharga bersama Bapak Uskup untuk mendengarkan catatan, inspirasi ataupun masukan dari Bapak Uskup kita. Monggo Bapak Uskup. Terima kasih Romo atas waktu yang diberikan. Sebetulnya saya cukup mengatakan terima kasih untuk masukannya. Mari kita berdoa makan siang gitu. Saya mencoba untuk merangkum pasti tidak mungkin. Tetapi mencoba memberikan kerangka, mungkin 1-2 catatan supaya kita kalau menggunakan satu kata, itu lalu kita mempunyai faham yang kurang lebih sama, kurang lebih. Tentu pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu, suster, bapak-bapak, Romo, saudari-saudara sekalian yang hadir di dalam perjumpaan ini. Tentu kepada tim 12 yang memungkinkan sinode ini, proses sinode ini berjalan sampai sekarang kita mempunyai rumusan yang sangat bagus ini. Di balik buku tipis ini, tipis atau tebal ini ya, ada sekian banyak saudari-saudara kita yang ikut terlibat di dalam pertemuan-pertemuan. Tentu buahnya memang ini dibuat di dalam rangka Sinode para Uskup tahun 2023. Tetapi selain yang 10 halaman akan diserahkan kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia, catatan ini adalah untuk kita semua, untuk Keuskupan Agung Jakarta. Banyak yang perlu disyukuri di Keuskupan Agung Jakarta ini, tidak sedikit yang perlu harus dikembangkan seperti tadi kita dengarkan di dalam perjumpaan. Oleh karena itu, ini pasti akan dipakai oleh Dewan Karya Pastoral untuk mengembangkan pelayanan di Keuskupan Agung Jakarta. Betul Romo ya? 1-2 catatan kecil, tidak harus setengah jaman Romo ya? Kalau Uskup sih bebas ya. Mau setengah jam, mau 10 menit, mau 2 jam boleh Bapak Uskup. Yang pertama, meskipun kita semua sudah tahu, saya merasa perlu untuk memberikan satu catatan umum kalau kita menggunakan istilah gereja. Biasanya kalau saya salah, saya senang. Yang dimaksudkan dengan gereja itu adalah uskup dan imam-imamnya. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita menggunakan kata gereja, menurut ajaran gereja yang resmi, gereja itu terdiri dari hierarki, 1, religius, 2, dan kaum awam. Nah, kalau kita menggunakan kata gereja, itu maksudnya. Artinya, kalau ada yang baik, itulah yang harus kita syukuri, hierarki, religius, dan awam. Bersyukur bersama-sama. Kalau ada yang kurang, itulah yang harus kita terima dengan tulus dan jujur, dan untuk kita cari jalan supaya kita bisa berkembang bersama-sama. Nah, yang paling berat kalau disebut gereja, yang paling berat tanggung jawabnya itu sebetulnya kaum awam. Karena apa? Tanggung jawabnya paling sulit,
paling luas. Kalau imam, hierarki, tanggung jawabnya sebatas kepemimpinan iman dan moral. Kalau kaum religius, kalau disederhanakan, ada konstitusinya sendiri, itu boleh dikatakan sebagai penunjuk jalan. Seperti penunjuk arah di perempatan-perempatan jalan itu. Supaya orang ingat kalau di dalam gereja ada kaum religius, mengingatkan kita bahwa orientasi hidup kita mesti kepada Allah. Nah, kaum awam ini tugasnya adalah menyucikan dunia. Coba dipikir itu. Dirasa-rasakan, menyucikan dunia. Berat sekali kan? Nah, oleh karena itu tadi disebut misalnya ada dari politisi. Harapannya adalah supaya politik itu dijalani dengan semangat nilai-nilai moral Kristiani. Demikian juga ada lingkup budaya, ada lingkup ekonomi, macam-macam sekali, seluas wilayah kehidupan manusia. Itulah yang harus disucikan. Termasuk lembaga, tentara, polisi. Maka di sini ada Romo yang terjun di dalam bidang kemiliteran. Tentara sungguh-sungguh itu, bukan tentara tempelan pangkatnya. Karena apa? Karena lingkungan institusi TNI mesti juga disucikan. Banyak yang mencoba melihat Romo tolong berdiri Romo Yus. Nah, buka masker. Maskernya buka Romo Yos Bintoro karena biar melihat. Nah, gini-gini kolonel loh Bapak Ibu. Iya. Oleh karena itu, mari kita berjalan bersama-sama. Itu maksudnya. Jadi siapapun kita dari lingkungan hierarki, dari lingkungan religius, dari lingkungan awam, berjalan bersama-sama. Tentu pertanyaan kita adalah berjalan bersama-sama itu seperti apa? Saya pribadi mendapatkan inspirasi berjalan bersama yang kita cita-citakan itu di dalam kisah 2 murid Emmaus. Di situ ada kata eksplisit berjalan bersama-sama. Yesus datang berjalan bersama-sama dengan 2 murid Emmaus itu. Tetapi ada 2 cara berjalan bersama yang dilakukan oleh 2 murid Emmaus itu. Yang pertama adalah sebelum tercerahkan oleh Yesus dan sesudah tercerahkan oleh Yesus. Dikatakan di dalam kisah itu, nanti kalau membaca sendiri kisahnya, 2 murid Emmaus itu di dalam perjalanan bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Itu bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa yang asli, yang namanya bertukar pikiran itu bukan seperti kita omong-omong bertukar pikiran seperti ini. Bertukar pikiran itu artinya saling menyalahkan. Jadi kita bisa membayangkan ya 2 murid Emmaus dulu ikut Yesus, maunya hebat, maunya merdeka, bahagia, nyatanya Yesus mati. Jadi kalau saya bayangkan 2 murid Emmaus itu bercakap-cakap, bertukar pikiran, saling menyalahkan, kenapa kamu dulu ngajak saya, akhirnya jadinya begini. Suasananya seperti itu. Itu pasti bukan yang kita kehendaki. Dan dikatakan di dalam kisah itu, 2 murid itu berhenti dengan wajah muram. Ya tentu kalau berjalan bersama-sama saling menyalahkan ya wajahnya muram. Dan ketika ditanya oleh Yesus, apa yang kamu percakapkan di jalan tadi? Tidak menjawab. Jawaban mereka itu nyinyir bahasa sekarang. Apakah kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi di sini?
Nah itulah berjalan bersama-sama sebelum dicerahkan oleh Yesus. Kita tidak ingin berjalan bersama seperti itu. Baru kemudian Yesus datang berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama itu kalau saya bayangkan yang tinggi berjalannya sama cepat dengan yang kakinya pendek. Jadi yang kakinya pendek tidak harus ke pontal-pontal, itu bahasa Indonesianya baru. Terbirit-birit mengikuti enggak. Tetapi yang badannya tinggi menyesuaikan langkah-langkahnya supaya yang badannya kakinya pendek itu tidak terbirit-birit harus berlari-lari. Berjalan bersama-sama, ingin mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Itulah yang dibuat oleh Yesus ketika berjalan bersama-sama sehingga kedua murid itu bisa muntah dalam arti kiasan. Mereka itu bercerita tentang iman tetapi dengan muka muram. Mewartakan kabar gembira dengan muka muram, ya karena itu bertengkar. Baru kemudian Yesus datang, karena sudah dianggap sebagai sahabat, sudah dianggap sebagai teman perjalanan, maka pada suatu titik Yesus menggunakan kata-kata yang tegas. Hai kamu orang bodoh. Tetapi karena sudah biasa menjadi teman seperti yang kita lihat tadi, kita dengar Romo Yus dengan kelompok Jamaika itu kan saling mengejek sebetulnya. Iya. Tetapi kan tidak ada yang marah, karena sudah menjadi teman. Maka ketika Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh, dua murid itu tidak mengatakan, kamu lebih bodoh lagi. Diam saja. Baru sesudah itu Yesus menjelaskan kitab suci. Nah, sesudah tercerahkan, barulah mereka dapat berjalan bersama-sama secara baik. Berubah berjalannya bersama itu. Pada waktu itu hari hampir malam, kedua murid Emmaus itu kan lalu mempersilahkan, ini hari sudah hampir malam, mari singgah ke rumah kami. Tadinya mengatakan kamu satu-satunya orang asing yang tidak ngerti apa yang terjadi di sini. Berubah menjadi hai kawan, hari sudah malam, mari singgah ke rumah kami. Menjadi sahabat. Dan ketika mereka sebelum kenal dengan Yesus mukanya muram, mereka mengatakan bukankah hati kita berkobar-kobar. Tidak muram lagi tetapi berkobar-kobar. Itu berjalan bersama-sama. Buahnya apa? Ketika mereka ketika Yesus singgah di rumah mereka, Yesus merayakan Ekaristi. Itulah persekutuan. Ketika sesudah itu semua selesai, Yesus lewat, hilang, tidak tahu kemana. Ya, kalau kita mau mengalami Yesus yang bangkit, ya di dalam Ekaristi itu pesannya. Dan sesudah itu kedua murid pulang ke Yerusalem dan menceritakan kepada murid-murid yang lain. Yesus sungguh sudah bangkit, saksi. Jadi berjalan bersama-sama, persekutuan, terlibat, misi, saksi. Itulah model berjalan bersama-sama. Nah, di dalam berjalan bersama-sama dan ketika kita sampai kepada persekutuan, tentu pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi murid Yesus yang semakin setia. Dan seperti Yesus yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat realitas, selain setia kepada Yesus juga ikut sebagai murid-murid Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu artinya kita bertumbuh di dalam inspirasi iman, dan dengan inspirasi iman itu mencoba menanggapi realitas kehidupan.
dinamikanya seperti itu, bersaksi. Itu catatan yang kedua mengenai gereja, supaya kita selalu sadar bahwa gereja itu ya kita semua. Bukan hanya religius, bukan hanya awam, bukan hanya hierarki, tetapi kebersamaan yang mesti berjalan bersama-sama. Oleh karena itu saya senang, salah satu yang membuat gembira adalah mengenai keputusan-keputusan di dalam jemaat. Tadi kan persentase yang paling banyak imam-imam yang memang menjalankan fungsi kepemimpinan, mengajak dan mendengarkan umat. Bahwa ada yang masih disebut otoriter, sinis, dan sebagainya, didoakan saja supaya bertobat. Selalu ada dimanapun. Yang ketiga, kita tentu ingin gereja kita itu hadir di dalam wilayah-wilayah kehidupan seluas itu. Diungkapkan dengan sangat jelas di dalam konstitusi pastoral Gaudium et Spes nomor 1, pasti kita semua hafal, kegembiraan dan harapan murid-murid Kristus, kegembiraan dan harapan, kecemasan dan kegelisahan dunia, masyarakat khususnya yang miskin adalah kegembiraan dan harapan, kegelisahan dan kecemasan murid-murid Kristus juga. Itu dasar dari keterlibatan kita di wilayah kehidupan itu. Tadi kita mendengar sekurang-kurangnya 3 kali dikatakan, lalu dasar dari keterlibatan itu apa? Sudah dikatakan inspirasi iman dan tentu saja kemampuan untuk membaca situasi. Apa yang harus kita lakukan dengan inspirasi iman supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi. Artinya ketika lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi, kerajaan Allah itu hadir. Karena kerajaan Allah sama dengan tahun rahmat Tuhan ketika kehidupan itu damai dan sejahtera. Apa yang harus kita lakukan? Dan jawabannya itu diberikan oleh komisi-komisi. Jadi saya yakin tadi yang disampaikan di sini sudah dicatat di dalam notulensi, nanti akan dibagikan kepada komisi-komisi yang ada di Keuskupan Agung Jakarta ini supaya dapat menjadi perhatian tambahan, supaya mendapat perhatian, dibicarakan, ditanggapi, orang muda harus bagaimana, keluarga harus diapakan, dan sebagainya. Itu maksudnya perjumpaan ini. Saya yakin, saya tadi tanya Romo Yus, ada notulensi, ada yang membuat notulensi. Nanti pasti akan ditindaklanjuti oleh Dewan Karya Pastoral. Selain komisi, itu kita mempunyai lingkungan. Saya tidak tahu apakah soal lingkungan ini ketika lahir sudah kita sekarang tahu apa yang sebetulnya dituju ketika dibentuk lingkungan. Lingkungan yang ada sekarang itu sejarahnya dari tahun 1934. Yang menginisiasi adalah Romo Albertus Sugio Pranoto di Gereja Bintaran, Jogja. Waktu itu Sugio Pranoto rapat dengan pastor-pastor lain, kebanyakan Belanda, dan mencetuskan ide lingkungan ini. Harapannya adalah, nah ini yang sekarang kan lingkungan seolah-olah merupakan salah satu bagian dari sistem organisasi. Padahal sebelumnya tidak. Pada waktu lahir, Sugio Pranoto itu mengusulkan gagasan lingkungan
supaya gereja tidak hanya hadir di gereja pusat, paroki maksudnya, tetapi umat Katolik, murid-murid Kristus hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini sebetulnya yang kemudian disampaikan di dalam Gaudium et Spes tadi. Kegembiraan dan harapan, kecemasan dan keprihatinan manusia adalah kecemasan, harapan murid-murid Kristus juga. Maksudnya sebetulnya itu. Sehingga ketika umat berkumpul di lingkungan, yang menjadi keprihatinan bersama adalah lingkungan itu. Keadaan masyarakat yang konkret di tempat itu. Tentu kepentingan umat Katolik sendiri juga penting, tetapi tidak hanya berpikir mengenai dirinya, tetapi justru harapannya umat Katolik bisa berperan hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Itulah sebabnya maka karena lingkungan itu gereja kita menjadi gereja yang seperti ini. Gereja yang sangat terlibat di dalam kehidupan masyarakat. Dan itu khas Indonesia. Jadi kalau ingat sejarah pada waktu itu di Jogja itu ada 2 paroki. Yang sampai sekarang masih 2, berdekatan hanya 400 meter jaraknya. Yang satu adalah Kidologi, Fransiskus Xaverius. Yang satu adalah Bintaran, Santo Yusuf. Lingkungan ini tidak lahir di gereja Kidologi, itu gerejanya orang Belanda. Yang boleh masuk di sana hanya orang kulit putih. Loh, rambutnya saja yang putih tidak boleh, harus kulit putih. Maka didirikanlah gereja untuk orang-orang Nusantara. Dan lingkungan itu lahirnya tidak di sana, tetapi di dalam gereja Nusantara itu. Itulah sebabnya 40 tahun kemudian sesudah tahun 1934, tahun 1974 seorang misionaris Belanda menulis satu artikel dengan judul lingkungan, masih pakai bahasa Belanda ya, kring dulu namanya. Lingkungan menuju gereja yang lain. Gereja yang lain itu seperti apa ya? Seperti yang sekarang ini. Bukan seperti gerejanya di Belanda yang habis umatnya. Gerejanya dijual untuk kafe dan sebagainya. Gereja kita, gereja yang sungguh terberkati, antara lain oleh diciptakannya lingkungan itu. Nah, selain itu karena dalam perjalanan waktu lingkungan tidak mampu untuk mewadahi diferensiasi di dalam umat Katolik, berkembanglah yang namanya komunitas kategorial. Tapi sebetulnya maksudnya sama, supaya komunitas-komunitas itu tidak menjadi tujuan terbentuknya komunitas itu, tetapi menjadi sarana di mana kita saling meneguhkan agar dapat diutus. Itu mengenai gereja yang hadir. Jadi yang pertama tadi, saya mencoba mengajak menyadari bersama-sama kalau kita bicara tentang gereja, yang kita maksud adalah kita semua. Dan yang kedua, gereja itu hadir, mau hadir, terlibat di dalam wilayah kehidupan. Jalannya komisi, lingkungan, komunitas kategorial. Yang terakhir, yang tadi sudah disebut, karena sinode ini inspirasinya adalah Paus Fransiskus. Mungkin baik kalau kita melihat dan belajar dari riwayat hidup Paus Fransiskus. Sejauh saya tahu, sinode para uskup itu belum pernah dijalankan dengan cara seperti ini. Kalau ada sinode, paling-paling ada prasinode di Roma, tidak di tempat lain. Seperti halnya sinode untuk orang muda. Itu sebelum sinode untuk orang muda, diadakan persiapan. Persiapannya di mana? Di Roma. Wakil Indonesia dipanggil ke sana.
Tetapi sinode ini melibatkan seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Karena apa? Karena Paus Fransiskus, tanda petik, ingin mengajak gereja bertransformasi. Pertanyaannya adalah, kenapa Paus sampai mengajak gereja bertransformasi? Nah, ini melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Eka, oleh Romo Tunjung tadi. Sejarahnya kalau kita runut, itu mulai ketika Paus Fransiskus berusia 17 tahun. Belum Paus Fransiskus tentu, namanya Jorge Bergoglio. Pada waktu itu, dalam suatu upacara gereja, Jorge Bergoglio mendengar khotbah tentang panggilan Levi menurut Injil Matius. Sudah khotbahnya itu kira-kira begini. Ketika Yesus melihat Matius dengan wajah penuh belas kasih, ia memanggil dia. Itu khotbahnya. Jadi Yesus dengan wajah belas kasih, wajah penuh keraiman, memanggil dia. Itulah titik balik kehidupan Jorge Bergoglio. Pengalaman akan Allah yang menentukan pilihan-pilihan selanjutnya. Itulah kalau melihat vandelnya Paus, itu masih dipakai bahasa Latin. Miserando atque eligendo. Itu vandel ya. Yang dipasang di dalam lambang kepausan itu. Itulah yang beliau alami pada waktu dia berusia 17 tahun. Pengalaman akan Allah yang bukan hanya di pikiran tetapi di hati, mengubah seluruh hidup Paus Fransiskus. Itulah saya kira yang tadi dikatakan oleh Pak Eka dan Romo Tunjung, kita mestinya sampai kepada pengalaman seperti itu. Karena tanpa pengalaman dasar, apa yang kita lakukan itu sama dengan transformasi organisasi, karena menurut teori-teori organisasi modern harus begini, begitu. Enggak. Nah, pengalaman dasar akan Allah yang dialami oleh Paus Fransiskus, itu berbuah pada transformasi pribadi, perubahan. Itu sangat jelas kalau kita melihat pilihan-pilihan dari yang kecil sampai yang besar yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Coba saja lihat, kalau Paus Fransiskus pergi berkunjung, beliau selalu membawa tas, dibawa sendiri. Padahal ajudannya kan banyak. Itu pilihan. Bukan karena saya masih kuat sendiri. Maksudnya adalah untuk menghargai ajudan-ajudan itu. Ajudan itu bukan tukang membawa barang. Saya masih bisa bawa barang saya sendiri. Pilihan sampai sekecil itu. Belum nanti kalau kita yang membuat kita tercengang pada waktu beliau dipilih menjadi paus, tiba-tiba pulang ke hotel. Tidak ada sebelumnya. Waktu yang lain-lain ketika dipilih menjadi paus, ya tinggal di istana paus, tidak pergi kemana-mana. Beliau naik bis, kembali ke hotelnya, bayar uang ongkos hotelnya sendiri, itu pilihan karena pengalaman dasar ini. Dan pilihan-pilihan seperti itu, pilihan pengalaman manusia, pengalaman akan Allah yang berbuah pada transformasi pribadi, akhirnya berbuah pada transformasi institusi, gereja. Paus bukan ahli organisasi, bukan. Tetapi oleh ahli organisasi, langkah-langkah paus yang diinspirasikan oleh iman, itu bisa dijelaskan. Maka ada satu buku yang ditulis oleh salah seorang penasehat itu apa Romo? Konsultan organisasi, 12 langkah kepemimpinan Paus Fransiskus.
Paus Fransiskus tidak pernah punya teori tentang kepemimpinan. Tapi yang beliau jalankan itu dibaca oleh seorang konsultan organisasi menjadi 12 model kepemimpinan. Yang menariknya, Paus Fransiskus mengatakan apa, melakukan apa, lalu dibaca dari segi konsultasi organisasi, ada teorinya. Pengalaman akan Allah, transformasi pribadi, transformasi institusi. Oleh karena itu, sejauh mungkin tentu yang akhirnya penting menentukan adalah apakah pelayanan kita dapat membawa entah itu senior, entah itu medior, entah itu orang muda, masuk ke dalam pengalaman akan Allah ini. Akhirnya ke situ. Yang kita lakukan bisa banyak. Tetapi pertanyaannya, evaluasinya adalah, indikatornya adalah, apakah semua yang kita tawarkan itu sungguh membuat pribadi-pribadi yang kita layani, siapapun mengalami Allah yang Maha Rahim, atau yang terserah Allah yang seperti apa. Kalau demikian, maka rumusan mistik politik itu menjadi relevan, atau kontemplasi aksi. Ketika kita menjadi pribadi yang kontemplatif, dengan sendirinya, karena kontemplasi itu kan buahnya membuat Yesus hidup di dalam diri saya. Itu inti dari kontemplasi. Kalau Yesus sungguh hidup di dalam diri saya, mau tidak mau saya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Salah satunya adalah Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kalau aksinya semakin mendalam, nanti kontemplasinya juga semakin mendalam. Jadi pulang pergi begitu. Terus bertumbuh aksi kontemplasi. Dengan catatan itu keyakinan kita, buah dari kontemplasi yang kita harapkan, Yesus semakin hidup. Seperti kata-kata Rasul Paulus, bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi itu kan masih jauh sekali dari kita ya. Lumayan kalau kita dapat 2%, 3%, tidak usah 100%. Seperti Paulus. Lumayan, pasti kita akan melakukan sesuatu dengan inspirasi iman. Dan kalau kita melakukan sesuatu dengan inspirasi iman, iman kita pasti juga akan semakin mendalam. Itu pula yang dirumuskan dengan bahasa yang berbeda, mistik politik. Jadi ada kontemplasi aksi, ada mistik dan politik. Tentu politik dalam arti yang paling dasar ya. Politik itu artinya yang paling dasar adalah berjuang untuk kebaikan bersama. Kalaupun nanti lewat kekuasaan bukan untuk yang lain-lain, tetapi untuk kepentingan bersama itu. Dan begitu terus sama. Terima kasih untuk semua yang sudah disumbangkan. Saya yakin sekali lagi bahan-bahan ini akan sangat penting untuk keuskupan kita sendiri. Dan moga-moga pelan-pelan tidak usah tergesa-gesa. Nanti kalau tergesa-gesa kita berjalan bersamanya seperti dua murid Emmaus sebelum ketemu Yesus, saling menyalahkan. Kita pelan-pelan berjalan, memberikan waktu dan memberi tempat kepada kesalahan. Karena kita bisa belajar banyak dari kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.